Nah, jadi tadi kita sudah bahas ya konsep atau aturan, oke, baik dari sisi teori akuntansi, prinsip akuntansi maupun dari beberapa aturan perpajakan. Nah, sekarang coba kita praktekkan atau terapkan bagaimana menghitung berapa PPh terhutang badan usaha dengan cara melakukan reconcile, oke, rekonsiliasi fiskal pada akhir tahun. Nah, ini ada satu case, oke, kasus PPh badan. Ya. Nah, jadi datanya seperti ini. Jadi ini nama perusahaan namanya Duta Elektrik Indonesia. Oke. Kemudian NPWP-nya ada. Kemudian alamat ada, perdagangan umum. Nama pimpinannya ini. Nomor NPWP-nya pimpinan ini. Alamat pimpinan ini. Data ini nanti akan berguna di dalam mengisi POM SPT 1771. Nah, kemudian perusahaan ini kita asumsikan diaudit oleh kantor akuntan. Jadi ada nama kantor akuntannya, NPWP-nya kantor akuntan, nama akuntannya, kemudian NPWP-nya ada. Identitas kantor konsultannya juga ada. Oke. Jadi nama konsultan pajaknya, NPWP-nya ada, namanya ada, kemudian nomor pokok wajib pajaknya, oke. Kepala kantor pajaknya, konsultan pajak ini juga. Itu profil dari ya perusahaan 1, 2, dan 3. Nah, berikutnya bidang usaha. Bidang usaha Duta Elektrik Indonesia didirikan awal tahun 2018. Oke, jadi kita asumsikan 2018. Karena ini nanti ada kaitannya dengan misalnya penyusutan aktiva atau penjualan aktiva. Diasumsikan saja perusahaan baru berdiri komersial awal tahun 2018. Core bisnisnya usaha adalah perdagangan alat-alat elektronik. Tahun 2022 seluruh inventory diimpor dari luar negeri. Nah, jadi semenjak tahun 2022 barang dagangannya dibeli dari luar negeri. Sebelumnya itu adalah domestik semua. Ya. Daftar penyusunan pemegang saham ada. Nih, daftar susunan pengurus ada juga. Oke, semua ini nanti akan diisi di lampiran SPT. Jadi harus diisi. Kalau tidak diisi itu dianggap SPT tidak lengkap. Nah, ini dia daftar asetnya. Kalau kita lihat daftar asetnya, oke, ini POM-nya mudah sekali dipahami. Untuk kendaraan vehicles, nih kendaraan per 31 Desember 2022, oke, ada saya 1 unit mobil Mitsubishi perolehan tahun 2018, harga perolehannya 560 juta, kemudian tidak ada tambahan, ya, yaitu perbaikan tadi 560. Ada 1 unit kendaraan Avanza dibeli tahun 2019 harganya 300. Kemudian sampai di bawah ya item nomor 6 1 unit motor. Totalnya semua aset kendaraan vehicle adalah 2.2.773.500.000. Nah, berikutnya daftar aset tetap untuk ya furniture, perlengkapan kantor. Ada yang dibeli tahun 2018 sampai ya tahun 2020. Karena tadi diasumsikan perusahaan berdiri tahun 2018. Sana ada kursi, ada laptop dan sebagainya. Total ya peralatan kantor adalah 133 juta. Oke, sama nih. 133 juta. Kemudian terakhir, building. Jadi ada 3 fix asetnya. Kendaraan, peralatan kantor, dan gedung. Nah, gedung ini ada 2, bangunan kantor, bangunan gudang. Oke, masing-masing harganya 2 miliar dan 3 miliar. Totalnya 8 miliar. Catatan, perusahaan menyusutkan kendaraan tadi dengan menggunakan saldo menurun tarif 25%. Oke, tadi masih ingat waktu belajar dulu menyusutkan kendaraan dengan saldo menurun berarti dari net book value selalu. Berapa harga perusahaan pertamanya dikurangi akumulasi, kemudian dari situ nanti dikali tarif. Maka itulah penyusutannya tiap tahun.
Untuk peralatan kantor sama disusutkan dengan saldo menurun, tarifnya berbeda, yaitu 50%. Perusahaan menyusutkan bangunan dengan menggunakan garis lurus ya. Oke, umurnya 25 tahun. Jadi ini komersial ya, ini komersial. Nah, kemudian rincian harga pembelian barang dagangan dari luar negeri. Nih, nilai impor barangnya 7.370.400.000. Biaya gaji operasional penjualan 279. Oke. Biaya transport dari pelabuhan ke gudang perusahaan 325. Biaya promosi pemasaran 5 juta. Biaya lain packing 20 juta. Jadi nilai total pembeliannya selama 1 tahun adalah 8 miliar. Ya, jadi pahami total pembelian nilainya yang macam-macam tadi jenis biayanya, ada harga beli fakturnya barang dagangan, ada gaji operasional penjualan, ada transportasi, pemasaran dan packing ya, 8 miliar. Nah, ini dia laporan laba rugi tahun 2022. Di sini kita lihat penjualannya 14 miliar 375 ya. Potongan penjualan ada 125 juta, retur penjualan 250. Oke, kalau jumlahkan 375 berarti 14.375 dikurangi potongan retur penjualan berarti net sales-nya, penjualan bersihnya 14 miliar. Kemudian ada harga pokok. Persediaan awal 5 miliar. Pembelian 8 miliar. Yang tadi ya, sama nih, 8 miliar. Oke, jadi di 8 miliar, saya ulangi lagi, ada beberapa komponen biaya yang berkaitan dengan nilai barang dagangan. Jadi kita kapitalisasi masuk di dalam nilai pembelian barang. Berarti kalau kita jumlahkan, persediaan awal tambah pembelian, berarti ini namanya barang siap digunakan 13M. Kemudian kurangi persediaan air 4650, berarti HPP-nya 8350. Nah, kita kurangi dari atas, berarti penjualannya 14M, harga pokoknya 8,3, berarti ada laba kotornya 5650. Kemudian ada biaya administrasi, ada biaya gaji 675 juta, perjalanan dinas, biaya pemeliharaan, biaya telepon, biaya listrik, biaya PDAM, transport tol parkir, biaya pemakaian ATK, sewa fotokopi mesin, biaya asuransi, biaya ya PBB, pajak bunyi bangunan. Nah, sampai di sebelahnya ada lagi biaya perjamuan ini, jadi banyak sekali biaya perjamuan 100 juta, biaya sumbangan 5 juta, biaya denda, bunga, ya surat tagihan pajak ini, biaya pakaian seragam satpam gudang 225, biaya PPN faktur pajak tidak lengkap. Oke, jadi tidak bisa dikreditkan karena tidak lengkap. Biaya pajak kendaraan, DD, biaya dibayar di Samsat. Biaya penyusutan bangunan 20, peralatan kantor, kendaraan 302, biaya bank 1,5, biaya lain 348. Total biaya administrasi adalah 3 miliar. Nah, kalau kita kurangi dengan tadi di sebelahnya ini 5 miliar laba kotornya, kita kurangi dengan biaya administrasi, berarti masih ada laba personal 2 miliar 589. Kemudian ada pendapatan lain dalam negeri, yaitu pendapatan bunga jasa giro dari bank 15, ada pendapatan dividen dari PT ABC 250 juta, ada penjualan kendaraan 150 juta. Nah, rugi, nah ini. Jadi ada satu, laba rugi selisih kurs impor. Jadi kita ya yang membuat ya laba rugi bingung dia. Karena ini barusan dia mengimpor barang dari luar negeri. Oke. Dia bingung mencari berapa PPh pasal 21 daripada impor itu, 22 dari impor itu. Jadi nanti kita coba carikan berapa ya selisih kursnya dengan PPh 22-nya ya. Jadi yang masuk di sini adalah selisih kursnya berapa, apakah laba atau rugi. Kemudian ada pendapatan sewa mesin 122. Jadi total pendapatan 537.
Kemudian ada pendapatan luar negeri. Ada pendapatan usaha dari Singapura, ada pendapatan usaha dari Malaysia, dan ada rugi dari Thailand. Jadi ada usahanya di sana. Kemudian dapat dividen. Total pendapatan 1,2. Nah, jadi kalau kita kurangi laba operasional ditambah pendapatan lain dikurangi ditambah pendapatan dari luar negeri, berarti keuntung penghasilan kena pajaknya atau labanya adalah 4 miliar 327.476.563. Bagaimana bisa mengerti dulu ya laba ruginya ya, agak panjang memang. Kan ini satu kasus ya, jadi kita coba ambil kasus yang mendekati praktek. Oke, kira-kira bisa mengerti? Kita lanjut ya. Tidak ada masalah kan? Halo? Oke, kita lanjut. Nah, ini data penyesuaiannya. Oke, rekonsiliasi fiskalnya. Pertama dulu, akhir tahun perusahaan melakukan penyisian potongan penjualan sebesar 50 juta dan retur penjualan 100. Jadi, dipahami tadi, perusahaan melakukan penyisihan atau pencadangan yang berkaitan dengan potongan penjualan dan retur penjualan. Nah, masih ingat tadi konsep aturannya, oke? Di dalam pasal 9, biaya yang tidak bisa diperkurangkan dari penghasilan. Salah satunya disebutkan bahwa perusahaan tidak diperbolehkan melakukan penyisihan, apakah itu penyisian atau pencadangan, retur penjualan, atau potongan, atau piutang. Nah ini dia. Dia melakukannya akhir tahun. Dia 50, ada 100 juta. Nah, ketiga, kebijakan akuntansi persediaan, perusahaan menggunakan penilaian namanya lower cost of net realizable value, LCNRP. Ya, jadi selama ini perusahaan menggunakan namanya apa? Ini sama dengan metode-metode penilaian sebenarnya ya percadangan. Oke. Padahal tadi saya katakan di awal bahwa pajak itu hanya mengenal namanya metode cost. Dia tidak mengenal namanya metode ya fair value. Ini kan salah satu dari metode fair value. Kalau metode cost persen awalnya 5, LC 5, persen akhirnya 4,8, kemudian ISP-nya adalah 4,650. Nah, sekarang kita lihat dulu persediaan awalnya. Oke, jadi yang diperbolehkan di dalam pajak hanya menggunakan namanya metode cost. Yang ini saja ya. Padahal perusahaan tadi menggunakan metode yang ini. Nah, kalau persediaan awalnya tidak ada masalah karena sama ya. Sama, kebetulan sama ini. Kita lihat tadi persediaan awalnya, yang ini 5 miliar. Berarti di persediaan awal tidak ada masalah. Tidak ada koreksi sebentar. Yang boleh dikoreksi adalah persediaan akhir. Ya, nih. Jadi selama ini perusahaan menggunakan LCNRP dengan nilai persediaan akhir 4 miliar 650 juta. Yang ini sama. 4 miliar 650 juta. Padahal perusahaan tidak diperbolehkan menggunakan yang ini di aturan pajak. Yang boleh diakui adalah 4,8. Ya, itu harus dipahami. Berarti 3 ini harus dilakukan koreksi. 1 juga tadi harus dilakukan koreksi. Nomor 2 juga harus dilakukan koreksi. Nanti kita lihat apakah namanya positif atau negatif. Ya. 4. Harga perolehan bangunan kantor, ya gudang, 5M. Perusahaan menyusulkan secara garis lurus umur 25 tahun, fiskal 20 tahun. Nah, berarti ini pasti berbeda. Oke, jadi bangunan tadi kan 5M yang ini ya. Nih, masih ingat tadi ya. Bangunan 5M, perusahaan menyusulkan dengan membagi 25 tahun, sementara pajak hanya boleh menyusulkan sampai 20 tahun. Berarti koreksi juga. 5. Harga perolehan peralatan kantor 133 tadi yang ini 133 ini 133 di bawah ini totalnya, ya.
Perusahaan menyesuaikan dengan saldo menurun tarif 50%. Nah, tadi 50% atau 4 tahun. Nah, dia mengikuti fiskal. Hanya saja perusahaan masih mengakui biaya penyusutan setelah lewat 4 tahun. Dia daftar aset. Nah, jadi gini ya, perlu kamu pahami. Jadi kalau pajak menyusutkan 4 tahun, oke, jadi nanti kita hitung ini. Jadi yang mana-mana yang sudah 4 tahun, misalnya 2018, kita hitung nanti ya sampai 2022 Desember, 18, 19, 20, 21, 22, oke. Nah, berarti ini masih bisa ya semua ya kan? Sorry, 2018 tidak bisa lagi, di 2022 sudah habis. Karena 2018 4 tahunnya itu habis di 2001, 18, 19, 20, 18, 19, 20, ya 21. Oke, berarti apa? Penyusutan yang berkaitan dengan tahun 2018 ini semuanya, ini tidak boleh lagi diakui di dalam ya laporan laba rugi. Padahal tadi perusahaan masih mengakui penyusutan. Nah, itu yang kamu perlu ya pahami. Berarti lakukan koreksi fiskal. Oke. Nah, ini. Jadi dia katakan harga pembelian peralatan dengan perusahaan menyusukan 50% atau 4 tahun, hanya saja perusahaan masih mengakui biaya penyusun setelah lewat 4 tahun. 6. Harga produk kendaraan 273 tadi, perusahaan menyusukan 25% saldo menurun, umur 8 tahun, ikut aturan fiskal juga. Hanya tanggal 1 Desember, dijual satu kendaraan Mitsubishi harganya 150. Pendapatan yang diakui di dalam laba rugi sebesar penjualannya, bukan sebesar labanya karena perusahaan lupa menghapus kendaraan yang terjual. Nah, itu. Jadi ada kendaraan yang ini, nih, lihat sih, nih. Yang ini 560 ini dijual, tapi lupa ya menghapusnya di dalam pembukuan, sehingga yang masuk di laporan laba rugi hanya penjualannya. Padahal secara aturan yang masuk di laba rugi hanya labanya saja, ya. Maka ada tadi ini laba kayak ini, laba penjualan. Nah, mana laba penjualan? Penjualan ya kendaraan. Nih, penjualan ini. Oke. Penjualan. Sebenarnya yang masuk di sini bukan penjualannya, tetapi yang harus masuk adalah labanya. Nah, berarti harus dikoreksi nanti, ya. Jadi pahami dulu. Kemudian 7, dalam biaya gaji terdapat tantiem untuk pihak manajemen dan bonus untuk karyawan yang diperoleh pembagian perusahaan senilai. Nah, masih ingat tadi, tantiem bonus yang diperoleh dari laba untuk dibagi kepada tadi masing-masing karyawan dan manajemen itu tidak boleh diakui sebagai biaya. Nah, dikoreksi nanti di dalam biaya gaji. 8, di dalam biaya listrik, oke, di dalam biaya telepon dan PDM 20% digunakan untuk keperluan dinas direksi. Ini juga perlu dikoreksi. Karena kenapa? Tadi saya jelaskan, semua yang berkepentingan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kepentingan pribadi, maka tidak ada hubungannya dengan 3M. Menagih, mempertahankan, dan mendapatkan penghasilan. Nah, di dalam biaya asuransi terdapat biaya premi asuransi pemegangan sebesar ya sisanya asuransi barang dagangan. Nah, jadi ini ada asuransi pemegang saham. Berarti ini juga kepentingan pribadi harus dikoreksi. Biaya denda bunga ya terbitnya surat tagihan pajak. Ini juga tidak bisa diakui sebagai biaya. Ada tadi ya STP 65 juta. Lihat laba ruginya mana tadi ya. Nih biaya ya ini. Oke. Kemudian 11, biaya perjalanan dinas didukung oleh bukti berhubungan dengan keusahaan hanya 840. Berarti sisanya tidak, ya ada buktinya. Nah, menurut ya, aturan pajak tadi bahwa kalau ada yang dikeluarkan perusahaan tidak ada buktinya, maka itu dianggap biaya siluman. Maka itu tidak boleh diakui sebagai biaya. Jadi perjalanan dinas ini, kita lihat berapa biaya perjalanan dinas ini. 50 juta, oke. Yang ada buktinya betul-betul hanya 40, berarti 10 jutanya harus dikoreksi. 12.
biaya perjamuan sebesar 25 tidak dibuatkan daftar. Jadi sudah jelas tadi saya katakan kalau terdapat biaya entertainment perjamuan tidak dibuatkan daftar nominatif, siapa-siapa yang diajak entertainment ya, tidak ada NPWP-nya, tidak ada kaitannya dengan usaha, maka semua harus dikoreksi. Di 13, biaya sumbangan seluruhnya untuk hari ulang tahun. Nah, ini juga tadi saya sudah jelaskan, sumbangan ada yang bisa diakui sebagai biaya, kalau berkaitan misalnya dengan apa? Misalnya untuk pendidikan, bangun infrastruktur, bencana alam. Tetapi untuk ulang tahun kelurahan itu tidak bisa. 14, di dalam biaya lain terdapat biaya yang tidak jelas peruntukannya 90 juta. Ini jadi di dalam biaya lain ini jumlahnya 340 juta ini ada di dalam yang tidak tahu biaya apa itu ya, sama tadi biaya siluman ya 90 juta. Sisanya itu masih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian masih ada lagi nih, oke, 15. Nah, ini agak tertutup ini. Pendapatan sewa mesin sebesar 122 sudah dipotong PPh pasal 23 tarif 2%, nama pemotongnya ada, NPP-nya ada bukti. Nah, coba kita lihat 15 ini, coba kita tafsir dulu. Pendapatan sewa mesin sebesar 125 sudah dipotong PPh pasal 23. Jadi 122. Coba kita ketelusuri tadi. 122 juta. Pendapatan mana? Pendapatan sewa mesin. Ini dia. Lihat ke ini di bawah ini. Pendapatan sewa mesin ini itu netnya ini. Oke, padahal menurut aturan pajak jangan netnya yang dimasukkan, artinya setelah dipotong pajak, tetapi dimasukkan ya yang nilai brutonya di dalam. Oke, ya ini tadi dikatakan sudah dipotong ya PPh 23 2%. Jadi nanti kita cari lagi berapa nilai DPP sebenarnya. 16. Pendapatan DPP dari PT ABC 250. Ini juga koreksi. Oke, ini bukan objek pajak. Pendapatan bunga ini PPh pasal 4 ayat 2. Oke, harus dikoreksi. Pada bulan September, pertama kali perusahaan melakukan pembelian barang dagangan luar negeri. Ini dia. Jadi 2002 itu mengimpor barang. Datanya ini. Perusahaan memiliki API, angka pengenal impor, tidak termasuk PMK, tarifnya hanya 2,5% karena punya API, bukan objek PPN, tidak dikenal PPN, dengan harga FOB, harga freight, insurans, biaya lain, customnya, biaya masuknya 20%. Dalam proses pembayaran harga barang, perusahaan melakukan pembelian palas, tidak punya palas, kurs belinya adalah 14, sementara kurs pajak berlaku tanggal 5 September adalah 14. Pemungut PPh bea cukai ini nomor P-nya nomor pemberitahuan impor barang yang ini. Oke, jadi ini nanti akan diisi di lampiran semuanya. 19, pendapatan usaha dari luar negeri. Singapura 1 miliar dipotong pajak di sana 20%. Jadi pajak di Singapura itu 20%. Pendapatan dari Malaysia 500 dipotong pajak di sana 30%. Rugi di Thailand 300 juta. Kompensasi kerugian. Tahun 2017 perusahaan rugi 2,4. 2018 untung. Tahun 2019 rugi. Tahun 2020 rugi. Tahun 2021 laba fiskal 3110. Selama tahun 2002, perusahaan mengangsur PPh pasal 25, cicilan 20 juta jumlahnya. Diminta buat rekonsiliasi fiskal 2022, hitung PPh pasal 24-nya. Karena tadi ada penghasilan dari luar negeri, hitung PPh badan terutangnya 22, hitung angsuran PPh 25-nya, buat SPT dengan POM 1771. Kira-kira bisa mengerti apa yang kita bahas sekarang? Halo, bisa? Ya, ada pertanyaan soalnya. Ini soalnya, kasus kita coba menghitung pajaknya berapa. Nah, di sini ada penghasilan kena pajak kan ini. Ini menurut perusahaan, menurut prinsip akuntansi. Nah, menurut pajak kan belum tentu seperti ini.
harus dilakukan rekonsiliasi fiskal. Karena tadi pajak menganut 3 tadi penghasilan, klasifikasinya pasal 41, 42, 43, kemudian penghasilannya tadi pasal 6 dan pasal 9 harus kita lakukan identifikasi, ditambah tadi ada kerugian yang perlu kita kompensasi. Gimana? Tidak ada masalah, kita lanjut. Halo, lanjut. Yuk, Atau tambah puyeng. Pak Samsul, bagaimana Pak Samsul? lanjut Hah? Pak. Ya, lanjut. Tidak ada masalah, Pak, ya? Atau masalah terus, Pak? Dianggap tidak ada masalah Pak. Oh, ya, ya. Anggap tidak masalah sementara. Oke, oke, Pak. Ya, kita lanjut ya. Nah, sekarang ini penyelesaiannya. Jawaban soal kasus tadi PPh badan. Oke. Jadi, pertama, koreksi fiskal potongan penjualan. Nah, ini. Coba kita berinteraksi dulu, Pak, ya. Ini. Nomor 1. Nomor 2. Pada akhir tahun, perusahaan melakukan penyisian potongan penjualan 50 juta, retur penjualan 100 juta. Artinya apa? Angka 50 dengan 100 ini ada di dalam sini dia, ada dalam sini. Oke. Nah, pajak tidak mengakui tadi namanya penyisihan. Dia hanya mengakui namanya realisasi. Oke. Jadi di dalam potongan penjualan 125 ada ini 50 juta. Pajak tidak mengakuinya. Nah, kalau pajak tidak mengakuinya berarti potongan ini harus dikurangi. Nah, sekarang pertanyaannya. Penyisian potongan penjualan dengan retur penjualan ini koreksi positif atau negatif? Menambah pajak atau mengurangi pajak? Coba. Ada yang tahu? Hah? Yang ini di laba rugi. Ini kebesaran ini nih. Ini nih. Angka ini kebesaran ya. Yang ini kebesaran ini. Oke. Berarti kalau ini kebesaran, berarti pengurangnya ini terlalu besar di sini kan? Iya, terlalu besar. Berarti Tambah kalau pajak terlalu Pak. besar, berarti laba ini kita mau naikkan atau turunkan menurut Turunkan. pajak? Ya, diturunkan labanya atau dinaikkan? Coba. Jadi logikanya tadi, potongan di dalam ini ada tadi tuh angka. Yang dua ini, 50 dengan 100, 150. Di dalam 375 ini, ada angka 150 juta. Kita mau kurangi angka ini. Kira-kira kalau ini dikurangi pengurangan dari atas, labanya naik atau turun? Naik Pak. Iya, betul Pak Samsul. Berarti koreksi apa namanya? Menambah laba. Koreksi Positif. positif. Oke, bagus. Nah, jadi pertama kita harus lakukan namanya koreksi. Ya, ini. Jadi tadi dasar hukumnya metode penyisian penyisian tidak diperbolehkan dalam undang-undang sesuai tadi pasal 9 ayat 1 C yang tadi saya jelaskan, maka perlu dilakukan koreksi positif sebesar berapa? 50 juta. Ya, potongan penjualan komersial tadi 125, potongan ya fiskal 75. Nah, begitu juga returnya. Nah, sama berarti harus juga koreksi positif 100. Bagaimana mengerti dulu yang satu-satu dulu, satu-satu ya. Siapa tuh nanti ujiannya juga mirip-mirip begini, Pak. Ya kan? Tidak bisa kerjakan atau nanti ya ilmunya tidak bisa terapkan, bisa mengerti. Halo? Bisa? Ada pertanyaan atau tidak ada? Kita lanjut. Lanjut Mana Pak. ini? Ya, Pak Samsul atau ya, Juan, Latifah, Suci, bagaimana Suci, Mbak Suci? Ada pertanyaan? Aman Pak, sejauh ini mengerti. Oh, oke.
Oke, terima kasih, mantap. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Koreksi yang kedua. Nah, ini coba. Nih, koreksi kedua, perusahaan selama ini menggunakan namanya metode ya lower cost or net realizable value. Oke. Padahal pajak tidak mengenal angka-angka super metode ini, dia hanya menggunakan metode cost. Nah, sekarang kita lihat. Persediaan awalnya kan tadi tidak ada masalah karena sama 5 miliar. Yang menjadi persoalan, oke, persediaan akhirnya tadi di sini ini menggunakan metode penilaian. Padahal perusahaan harus menggunakan metode cost. Nah, persediaan akhirnya seharusnya berapa? 4,8, tapi tadi dicatat 4,650. Nah, kira-kira kalau di sini saya ganti 4,8, koreksi positif atau negatif ini? Ada yang tahu? Hmm? Coba. Jadi Negatif. agak teknis ya. Jadi di sini begini ya. Negatif, Pak. Oh negatif. Coba Pak Samsul coba. Ini kan 465 Pak Samsul ya. Ini 413 dikurang 465 kan. Ya, selisihnya 8,350 biayanya nih Pak ya. Ya, labanya begini. Kalau ini saya naikkan angkanya di sini Pak, 4,8. Kira-kira angka di sini HPP-nya turun atau naik? Turun. Turun. Berarti kalau turun labanya di sini naik atau turun? Nah, Naik. berarti koreksi apa Pak Samsul? Positif. Bagus. Mantap. Jadi begitu Pak caranya ya. Jadi kita lakukan koreksi. Ini koreksi persediaan. Nah, ini koreksi positif 150. Ini di sebelah tadi ya caranya. Oke, nah didapat ini. Oke, ini ilustrasinya saja. Cara tadi secara ya teorinya, logikanya gitu. Jadi mengerti sampai sini? 3 bisa? Oke, kita lanjut nomor 4. Kita lanjut nomor 4. Harga perolehan bangunan kantor gudang 5M. Pengusaha menyusukan garis lurus 25 tahun. Sementara fiskal 20 tahun. Nah, coba kita tes ya. Coba ini. Harga perolehan tadi ya, ini 5M, dia menggunakan ya saldo menurun. Berarti kan ini harus dihitung ini. Jadi 25M dulu. Oh, bangunan sorry, ini garis dulu sorry ya, ini. Jadi 5M ini 5M kalau kita bagi dengan 25 ya tahun ini 25 tahun, maka akan ketemu angka ini ya. Ya, harga peroleh bangunan penyusutan ini ya. Jadi persis sama dengan 200 ini ya. Ini. 5M dibagi 20 berarti 200. 200 kali makan ya 5M kembali. Ya, betul. Jadi ini sudah 5 tahun ini. Nah, ini. Oke. Padahal pajak maunya berapa? 20 tahun. 5 bagi 4. Berarti ya lebih kecil dari yang ini. Penyusutannya. Jadi ini. Jadi pajak 20 tahun. Perusahaan 25 tahun. Berarti Bisa. koreksi apa ini? Negatif atau positif? Negatif, Pak. Negatif. Ya, betul, negatif. Karena biaya penyusutannya perusahaan lebih besar dibandingkan ya pajak. Oke, kita lihat. 4. Nomor 4. Nah, ini. Nah, betul harus koreksi negatif. Oke. Ini sesuai dalam dasar hukumnya pasal 11 Undang-Undang PPA ayat 1 ya, nanti tinggal dibaca saja. Nomor 5, nomor 5. Harga perolehan bangunan peralatan kantor 133 perusahaan menyusukan dengan saldo menurun ini 50% atau 4 tahun. Hanya saja perusahaan masih mengakui biaya penyusutan setelah lewat 4 ya tahun. Lihat daftar aset yang tadi saya jelaskan. Jadi pajak sudah tidak bisa mengakui penyusutan, tetapi perusahaan masih mengakui penyusutan.
Oke. Nah, ini dia kantor. Jadi kalau kita lihat tadi laba rugi ya ini di apa komersial 6937 ini 6937 di laporan laba rugi ya, di laporan laba rugi ini biaya penyusutan, biaya penyusutan kendaraan apa peralatan kantor ini 6937500 kita bandingkan dengan menurut pajak. Nah, menurut pajak. Oke, nanti saya data di mana saya simpannya. Dasarnya ini ada ini ada. Ini lihat daftar aset. Oke. Jadi menurut perusahaan ini dia penyusutannya, tapi menurut fiskal ini berarti koreksi apa nih Pak Samsul? Negatif, Pak. Ya, positif barangkali Pak. Hmm? Iya, menurut perusahaan terlalu besar biaya penyusutannya. Iya, Pak. Ya, berarti kan labanya kecil dia. Berarti seharusnya 4 juta. Berarti laba harus ditambah. Oh iya, positif, Pak. Sorry, Pak. Ya, positif. Masih dua aja. Oke. Oke. Nah, oh ini dia ini. Ini. Nah, gini ya caranya. Yang warna merah, Pak, ini 2018 itu tidak boleh lagi ya diakui penyusutannya. Tadi kan perusahaan masih menghitung nih sampai 2002 ini nih. Angka ini kalau saya jumlahkan ini yang harus dikoreksi. Oke. Padahal totalnya ini tadi ini di perusahaan ini 6937. Di dalam 6937 ada angka ini ya. Yang diakui hanya ini saja di bawah. Ya, sebesar ini tadi ya. Nah, ini sebesar 4. Berarti harus koreksi positif 2,3. Oke, baik. Nah, begitu juga dengan apa? Kendaraan. Ini. Nah, kendaraan. Kenapa kendaraan? Coba kita lihat apa keterangannya kendaraan. Apa masalahnya? Nah, kita lihat kendaraan. Harga produk kendaraan 2773, perusahaan menyusukan 25% umur 8 tahun. Oke. Hanya 1 Desember dijual kendaraan Mitsubishi. Harga, pendapatan diakui dalam laba rugi sebesar bukan sebesar labanya karena perusahaan lupa. Jadi yang ini Bapak Ibu sekalian, ini belum dihapuskan ini kendaraan yang ini yang ini. Tidak dihapuskan, masih ada dalam pembukuan. Oke. Di dalam laba rugi juga yang diakui penjualannya bukan labanya. Oke, nanti kita lakukan koreksi. Oke, kalau kita lihat ini penyusutannya yang ini, nih. Ini dia. Jadi di dalam penyusutan tahun 2022 ini masih ada penyusutannya yang tadi ini mobil yang terjual. Ini 302. Jadi jumlahnya 302. Coba kita lihat di laba rugi. Betulkah 302 totalnya penyusutan diakui? 302. Ini 302835. Oke. Masih ada di dalam mobil yang sudah di write off, dihapuskan, dijual. Dia masih akui penyusutannya. Maka angka ini harus dikeluarkan. Oke. Nah, ini ya. Jadi nilai buku kendaraan yang sampai 31 Desember 2 adalah 177. Ini 177. Penyusutan bulan Desember ya. Jadi khusus Desember 25% dari 177 ini 3. Penyusutan sebenarnya adalah 302 ini kita kurangi yang 1 bulannya ini karena dia masih akui. Berarti ini yang sebenarnya 299. Berarti oke di laporan keuangan tadi komersial seharusnya ini 299. Berarti koreksi positif juga 369406. Jadi sudah 6. Nah, sekarang kita lihat 7. 7. Apa 7? Dalam biaya gaji terdapat tantiem untuk pihak manajemen dan bonus karyawan 80 juta. Jadi kita koreksi yang ini. Laba rugi di dalam biaya gaji. Nah, di dalam ini nih 675 ada tadi yang tidak bisa ya diakui sebagai biaya. Dia masukkan dia. Oke, 80 juta. Jadi nomor 7 berarti ini koreksi positif langsung dia. Ya. Jadi koreksi positif. Ini juga ya, sorry. Yang laba penjualan kendaraan bisa dihitung tadi kan?
Caranya begini, supaya nanti di dalam lapor laba rugi. Harga jualnya kendaraan tadi 150, harga peluangnya 560, akumulasinya ini berarti nilai bukunya akhir tahun ini nanti jadi koreksi negatif. Ya, kemudian laba penjualan kendaraan 17. Nah, kalau kita jurnalikan kas akumulasi kendaraan 17 nanti habis. Jadi seharusnya ini yang masuk di dalam laba rugi, tapi yang dimasukkan tadi yang ini 150 penjualannya. Berarti apa? Nanti harus dikoreksi di kendaraan itu penjualan kendaraan 132 juta ya, koreksi negatif. Karena terlalu besar di dalam tadi mengakui pendapatan. Seharusnya yang diakui 17 tapi penjualannya yang diakui 150. Oke. Nah, itu. Nah, gaji tadi ya ini jadi tidak bisa diakui sebagai non deductible expense. Nah, 8 distrik juga tadi tidak bisa diakui. Nah, ada 20% tadi harus dikoreksi fiskal juga positif, tidak memenuhi namanya unsur 3M, mendapatkan, menerima dan memelihara pendapatan. 9, asuransi juga tidak boleh diakui itu sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf B. 3M juga harus dikoreksi 125 juta. Ya, biaya sanksi juga harus dikoreksi ya 65 juta. Jadi pajak tidak boleh mengakui adanya ya sanksi-sanksi pajak. Kalau di perusahaan diakui sebagai biaya, beban, tapi pajak tidak mengakui. Nah, biaya perjalanan dinas tadi, oke, dari total biaya perjalanan sebesar 50, hanya 40-nya yang ada bukti, sisanya 10 tidak ada bukti sehingga tidak diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, ini juga ya dasar hukumnya jelas pasal 6 ayat 1 tadi. Nah, koreksi fiskal atas biaya perjamuan tidak memiliki daftar nominatif. Ah, berarti kalau tidak ada nominatifnya, dari total biaya perjamuan 100, hanya 10 yang ada. Sisanya 90 tidak ada. Maka tidak ada, maka semua 90 harus dikoreksi. Ya, ini sesuai edaran Dirjen Pajak SC 27 masalah daftar nominatif. Nah, 13, biaya sumbangan. Nah, tadi sudah sumbangan acara ulang tahun keluaran tidak boleh diakui sebagai biaya kecuali kalau sumbangan bencana alam tadi, pendidikan, infrastruktur sosial itu boleh. Nah, ini positif juga. Biaya lain, nah apalagi namanya biaya lain. Jadi kok biaya lain itu menurut pajak ya tidak ada ya, langsung koreksi semuanya. Tapi karena di dalam tadi soal dia katakan ya 90 saja yang tidak jelas, berarti yang sisanya masih jelas. Berarti itu ya perlu kita pertahankan menjadi pengurang penghasilan. Oke. Nah, pendapatan suami istri tadi, nah di dalam soal tadi apa dia katakan? Pendapatan semestinya yang diterlanjur tercatat pihak perusahaan adalah sebesar netonya 122. Oke, padahal kan tidak boleh netonya yang dimasukkan. Harus brutonya sebelum dipotong PPh. Nah, berarti harus dikoreksi bagaimana? Jadi caranya 122 kita kembalikan ke dasar ya pengenaan pajak sebenarnya dibagi dengan 98%. 1 kurang 2. 2 ini tarif pajak PPh pasal 23. Berarti ini dia nilai sebenarnya. Ya, ini nilai sebenarnya. Nah, kemudian nanti kita ya koreksi ya bosan koreksi fiskal adalah 2% dari 120 berarti ini dia 2.500.000. Nah, kemudian 16. Koreksi fiskal atas pendapatan dividen. Nah, pendapatan dividen itu ya perlu Bapak Ibu tahu bukan objek pajak. Ya. Jadi pada yang dalam merupakan bukan objek pajak PMK 18 tahun 2021 sehingga perlu dilakukan ya ini dasar hukumnya ya ini dasar hukumnya PMK 18 ya. Kemudian bunga. Pendapatan bunga jasa giro merupakan juga PPh pasal 42 final. Maka perlu digagal koreksi negatif sementara biaya jasa gironya juga dilakukan koreksi positif. Jadi satu negatif, satu positif ya. Nah, kemudian PPh pasal 22 dan selisih kursnya. Jadi tadi di dalam soal ini tidak jelas ya ini. Jadi ada tadi impor barang, ada 2 yang dia tidak ya ketahui angkanya, bingung dia orangnya ini. Ya, karena tidak pernah ini datanya tadi pembelian impor ya. Nih, angka sini
laba selisih kurs impor barang. Dia tidak tahu, masih tanda tanya. Kita mau carikan angkanya berapa dengan PPh pasal 22-nya berapa. Oke, nah kita hitung. Jadi kita masukkan cara menghitung sesuai dengan aturan pajak penghasilan 22 karena impor itu salah satunya adalah subjeknya adalah 22 pasal 22. Nah, ini dia. Jadi datanya begini tadi ya. Tanggal 5 September, PT Delta Elektrik memiliki API. Impor barang tidak termasuk PMK, tarifnya 2,5%, bukan objek PPN dengan harga FOB-nya, freight-nya, insurenya, jadi CEF-nya, ya, kemudian ada biaya lain, ada biaya masuk 5.000. Nah, sekarang berapa PPh pasal 2 dan selisih kursnya? Nah, tinggal kita hitung. Ini. Jadi FOB-nya tadi 3, ini 350, freight-nya 50, asuransinya 10, biaya ya lainnya 5.000. Berarti total cost insurance freight-nya adalah $415.000. Nah, kalau kita mau menghitung berapa pajaknya, maka angka ini harus kita gunakan kurs pajak. Tidak boleh menggunakan kurs BI. Itu aturannya dia. Nah, kita lihat berapa kurs pajak yang berlaku tanggal 5 September. Ini dia. 14.800. Tentunya kita kali. Berarti 415 kali 14.800 berarti total rupiahnya 6.142. Nah, sekarang sudah bisa menghitung. Biaya masuknya dulu. 20% biaya masuknya tadi ini barang. Kita kali dengan 6.142 berarti biaya masuk yang harus dibayar 1.228.400. Kita tambahkan ini dari atas. Maka ini namanya nilai impor. Dari situ kita cari PPh pasal 22, tarifnya tadi 2,5% karena menggunakan API, angka pengenal impor. Berarti ini dia 1,8260. Sudah ketemu PPh pasal 22-nya. Nah, tinggal kita jurnal. Oke, cari nilai persediaannya. Nah, cash bank ini kita beli dolar pakai kurs ya. Palas ini BI, keluar rupiah begini, masuk uang dolar 415 dengan ekuivalen nilai rupiah 596. Nah, kemudian persediaannya berapa? Nah, ini dia persediaannya. 737 ya, 400. Kemudian piutang PP pasal 22-nya 184 kita aku sebagai piutang PPh. Nanti bisa diaku sebagai kredit pajak. Kemudian dapat ya cash bank ini 5996 dari mana kita habiskan tadi ini dolar karena sudah bayar hutang. Sementara cash bank rupiah kita peroleh dari semua yang dibayar dalam bentuk rupiah yaitu biaya masuknya ditambah dengan PPh pasal 22 menjadi ya 1412. Nah, ini ada laba selisih kursnya. Laba selisih kursnya ini bisa kita dapat total dolar 415, kita selisihkan kurs pajak tadi 14 dengan kurs BI tadi 14. Berarti sudah ketemu labanya tadi yang diminta yang sini sudah ketemu ini. Nah, ini sudah ketemu satu tadi ini. Di dalam laba rugi tadi tidak ada nilainya karena dianggap ya tidak tahu. Nah, karena bagian pajak akuntingnya tidak mengerti ya ini nih. Ini ada tanda tanya yang ini ya ini. Laba rugi selisih kurs impor barang tidak tahu. Nah, kita sudah dapatkan tadi dia laba berarti menambah ya laba berarti menambah laba menambah pajak penghasilan. Oke. Nah, ini sudah ketemu ya. Nah, kemudian koreksi fiskal atas usaha luar negeri. Nah, nih. Jika terjadi kerugian usaha di luar negeri, maka kerugian tidak diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan bruto. Oke, non-deductible expense. Rugi luar negeri sebesar tidak harus dilakukan koreksi fiskal. Nah, coba lihat tadi.
Di dalam laba rugi tadi, kerugian luar negeri kan dimasukkan sebagai apa? Pengurangan penghasilan. Nih, mengurangi laba, mengurangi pajak. Ini rugi. Nah, rugi di Thailand. Padahal menurut aturan pajak, rugi di luar negeri, usaha kita tidak boleh diakui di Indonesia. Tapi kalau penghasilan boleh. Tapi kalau rugi tidak boleh. Bagaimana kalau rugi dalam negeri? Ya boleh. Tapi luar negeri tidak boleh. Jadi nanti harus dikoreksi itu. Ya, itu tadi ya penjelasan koreksi daripada rugi. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang kompensasi kerugian. Nah, yang tadi yang agak sedikit kompleks ya. Nah, tadi kan di soal tadi dia katakan tahun 2017 perusahaan pernah rugi 2.450.000. 2018 dia laba 2,510. 2019 rugi 1,2. Tahun 2020 rugi 1,325. Kemudian 2021 laba, 2022 laba lagi. Nah, pertanyaannya, tinggal berapa ya laba pajak yang harus diakui di tahun 2022? Nah, gini caranya. Oke. Berarti tahun 2017 tadi ini rugi, ini bisa dikurangi, dikompensasi dengan laba tahun 2018 ini. Nih, 2. Berarti ini habis ya, habis semua. Karena ini angka ini lebih besar. Oke. Jadi tahun 2018 ya, kita ada kompensasi oke, 2M ini. Jadi sudah tidak ada lagi namanya kerugian. Jadi nanti tinggal berapa pajak dibayar, tinggal dikurangi saja. Laba ini dikurangi 2 miliar, tinggal itu. Jadi buka labanya di 2 miliar, 5. Oke. Nah, berikutnya tahun 2019 dia rugi. 2020 rugi lagi. 2325. Tapi 2021 laba. Ah, berarti 2019 ini oke, bisa kita kompensasi dengan tahun 2000 ya 20 yang ini. Yang ini. 2021 yang laba ini. Nih. Oke. Berarti kalau ini kita kompensasikan ini, berarti ini habis yang ini kan? Ini, yang ini. Oke, 1,2. Kemudian 1,4 tadi ini dikurangi 1,2 ini masih ada 2,2. 2,2 kita ambil dari sini lagi. Yang rugi tahun 2020. Jadi jumlah kompensasi 2021 adalah 1,420. Nah, berikutnya ya di tahun 2022. Oke. Nah, perhatikan, ini laba ya 3. Tadi kita ambil di sini, ini baru 220. Berarti kerugian di sini masih ada sisanya 2325 kurangi 220, maka 2105. Inilah yang bisa nanti dikompensasi di tahun 2022, 2 miliar 105 juta. Kira-kira bisa mengerti atau belum? Halo? Bisa? Halo? Ada ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Tidak ada masalah, itu masalah terus ya. Bagaimana Aisyah? Pesertanya kok masalah terus ya? Bagaimana? Ada Halo pertanyaan? Bapak Ibu, Iya, coba. silakan jika ada. Ada? Tidak ada tuh. Bagaimana Pak Samsul? Pak Samsul yang aktif ini, yang lainnya nih, aduh. Pas, Pak, pas. Iya. Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oh, mengerti. Oke, bagus. Nah, sekarang kita lanjutkan ya.
Tadi sudah menghitung kompensasi, koreksi fiskal tadi sudah. Nah, ini dia koreksi fiskalnya. Oke, caranya begini. Nah, angka ini kita ambil tadi, pindahkan semua yang sini. Yang di awal tadi. Ya, jadi laba ruginya perusahaan komersial. Kita ambil. Nah, yang ini kita ambil semua ini ya, mulai dari 14.125 sampai turun ketemu 4 nanti pajaknya ini, oke. Tinggal kita nanti tambah ada yang kita sudah dapat tadi di sini angkanya yang ini laba selisih kurs ya. Kita pindahkan angkanya ini, oke. Di kolom sebelah kanan dulu. Kita mulai dari kolom sebelah kanan dari atas. Jadi kita pindahkan angka-angkanya. Nah, ini ya, nih. 4472 ini kita pindahkan. Laba tadi sudah masuk ini ya, ini nih. Sudah masuk tadi yang kita dapat ini. Yang awalnya tadi tidak ada ini. Jadi 145 ini. Nih. 145.250. Jadi kalau kita masukkan angka di sini, berarti labanya di bawah ini menurut perusahaan 4472.726. Jadi selisihnya tadi yang pertama yang di ya SPT-nya bukan laporan laba ruginya perusahaan yang ini sebelum didapat tadi itu yang laba ini. Nah ini 4327 ini kan tadi ya ada tambahan tadi itu laba di sini. Nah, kalau 4327 ditambah tadi laba maka sudah ketemu dia di situ. Tadi jumlahnya nih. Nah ini 4472 ya, ada masuk angka ini. Nah, sekarang kita buat di sini kolom koreksi fiskal. Masukkan tadi nilainya sesuai dengan apakah positif, apakah negatif. Oke, nah coba kita telusuri satu-satu. Koreksi fiskal satu tadi, yang ini, satu tadi, sudah jelas tadi ya. Nah, ini koreksi positif, ini juga koreksi positif 100. Yang berkaitan dengan potongan penjualan dengan retur penjualan. Kita masukkan angkanya situ, positif. Ya. Jadi sebelah debit tadi. Nah, ini dia. Nih, positif. Berarti ini ya dikurangi ini 125 dikurangi 50 berarti tinggal 75. 250 dikurangi 100 berarti tinggal 150. Penjualan kita kurangi ya potongan retur ini berarti labanya sekarang 14 labanya. Laba ya, laba apa ini? Laba kot ini 14 satu penjualan bersihnya, sorry. Penjualan bersihnya 14.150 sementara tadi pertama 14 miliar. Berarti naik sekarang karena ada tadi koreksi positif. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Nah, koreksi positif yang ketiga. Jadi tinggal kita masukkan saja positif atau negatif. Nah, tadi ini koreksi positif 150 ya berkaitan dengan persediaan. Berarti positif akan menambah laba. Nah, jadi kita masukkan. Nah ini 150, 4650 ini kita tambah dengan 150 sama tadi 4,860. Sesuai tadi dengan aturan ini bahwa perusahaan hanya boleh menggunakan metode cost, tidak boleh menggunakan metode penyisihan. Ya, ini. Mana dia? Nah, ini sudah sama dengan 4,8. Oke. Jadi ini
Nah, sekarang kita kurangi lagi deh 13 kurangi 4,8 pp. Berarti laba kotornya sekarang ini ya jadinya 5,950. Awalnya tadi 5,6. Sekarang labanya naik ya karena sudah ada 3 koreksi fiskal yang menambah laba. Nah, kemudian tadi perjalanan dinas. Oke, tinggal kita masukkan. Dia positif 675 ini di sini sudah termasuk 80. Perusahaan sudah mengakui biaya. Itu kita keluarkan. Jadi 675 kurang 80 berarti 595. Ya, pemeliharaan gedung juga ini dikoreksi 10 tadi berarti tinggal 40. Ya. Apa ini yang 45 ini pemeliharaan gedung tidak ada masalah pindah tidak ada koreksi. Kemudian biaya telepon, listrik, PDAM tadi ada koreksi 3 ini 20%. Berarti sisa ini dia 3. Nah, kemudian mulai 70 tol ATK dengan sewa mesin fotokopi tidak ada masalah. Ini tidak ada koreksi fiskalnya. Oke. Yang adanya biaya apa ini? PBB. Oh, asuransi. Tadi ada asuransi untuk kepentingan ya pribadi maka harus dikoreksi positif. Kemudian perjamuan tadi ini juga harus dikoreksi tinggal 10 juta. 250 tidak ada koreksi nih ya, biaya kendaraan operasional. Kemudian sumbangan harus dikoreksi tadi, ini semuanya tidak boleh diakui sebagai biaya. Denda juga ya tidak boleh diakui, 0 ini tidak boleh ada biayanya. Nah, mulai seragam ini, kemudian sampai dengan 2 kendaraan tidak koreksi. Nah, hanya dikoreksi tadi ini penyusutan. Penyusutan tadi dia negatif, berarti harus bertambah ya. Nih, 250 dari 200 ditambah 5 berarti menjadi 250, berarti memperkecil laba dan pajak. Nah, kemudian penyusutan tadi peralatan kendaraan itu semuanya negatif. Dengan lain maka tinggal ini biayanya. Nah, ini kita lihat di sini jumlah laba operasionalnya 2,5, di sini 2,589, di sini 3,3. Jadi tambah membesar labanya. Nah, masuk penghasilan dalam negeri. Nah, mulai. Jadi bunga jasa giro ini, nah ini tadi, ini final namanya, PPA pasal 4 ayat 2. Maka harus dikoreksi negatif, karena ini pendapatan. Nah, di sini tidak muncul lagi. Jadi tidak boleh lagi dikenakan pajak. Pendapatan luar negeri, ini dividen, ini bukan objek pajak. Koreksi juga, berarti 0 juga. Oke. Kemudian pendapatan, ya, sewa kendaraan. Sewa kendaraan tadi masalahnya apa? Oh, yang tadi 150 ya di netnya yang dicatat. Nah, itu juga harus dikoreksi. Apa? Bukan, kendaraan tadi ya, ada yang dijual. Kemudian yang diaku di sini penjualannya, seharusnya labanya. Labanya ini. Nah, tadi dikoreksi. Kemudian pendapatan sewa mesin ini, jadi dikoreksi tadi, ini netonya. Harus ditambah ya, pajaknya berarti ini grossnya masuk. Nah, kemudian selisih kurs tadi sudah kita masukkan boleh diakui sebagai biaya. Kemudian pendapatan Singapura boleh diakui sebagai pendapatan. Pendapatan Malaysia boleh, rugi tidak boleh. Nah, kemudian dari atas, maka ini dia. Jadi penghasilan kena pajak sebelum kompensasi kerugian. Ini. Nah, sekarang kita lihat kompensasi kerugiannya berapa? Ini ya. Ini 2105. Seandainya tadi tidak ada kompensasi kerugian, maka perusahaan akan membayar pajak dari 5. Ini dasar hitungan pajak. Tapi karena boleh diakui tadi kerugian, maka tinggal kompensasinya adalah pajaknya, terutangnya adalah nanti dasar penghitungan pajaknya adalah 3.032.577.344. Mengerti sampai sini? Halo? Halo. Bisa? Oke. Nah, sekarang kita hitung. Nah, bagaimana cara menghitung PPh? Lihat tadi. Omsetnya lihat. Pertanyaan sekarang, kalau saya tanya yang adil. Ini kena PPh pasal 17 atau 1731E? Yang mana ini? PPh badannya.
Yang tadi kita sudah bahas, ada kan cara apa? Penghitung PPh badan itu bisa langsung 22% atau pakai 31E. Apanya dulu yang dilihat? Coba. Omset. Ya, omset. Nah, sekarang lihat omsetnya berapa? Ada yang tahu berapa omsetnya? 14,3. Hah? 14,3. Apakah yang dimaksud omset ini 14 miliar ini? Ya. Bruto, Nah, itu Pak. harus ya. Ini ke penjualan. Nah, tadi kan sudah kita sepakati. Yang dimaksud dengan omset, semua penghasilan yang diterima, baik yang pasal 4 ayat 1, pasal 2, dan pasal 3. Kita jumlahkan. Nah, jadi tidak hanya 14 ini, tapi kita cari di bawahnya ini. Ini ada tambah 15. Ada pendapatan dividen yang non objek pajak. Ada pendapatan mesin, ada pendapatan luar negeri. Nah, itu kita jumlahkan. Nah, ini dia, coba. Jadi, penjualan bersihnya kata dia 14 ya. Ini. Jadi dia kena 31E. Ini 14 ini M. Kita tambah pendapatan bunga jasa giro 15 juta ini final. Harus diambil ini 15 juta. Kemudian pendapatan dividen bukan objek pajak harus juga dimasukkan ini 250. Kemudian penjualan kendaraan 150. Mana penjualan kendaraan 150? Kita masukkan 150. Kemudian pendapatan sewa mesin 122 500 yang ini. Oke. Kemudian serisikur 145 250 yang ini. Kemudian pendapatan dari luar negeri 1M dan 500 ini. 1M dan 500. Nah, rugi tidak dimasukkan. Maka inilah omsetnya dia. Berapa? 16.182. Dari sinilah dasarnya apakah menggunakan PPh 17 ya 31 itu atau bukan. Berarti kalau kita lihat ini berarti di bawah 50M kan? Ya. Ya, kurang dari di atas 4,8 tapi tidak melebihi 50 berarti dia menggunakan tarif 1731E namanya. Ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini. Jadi hitung tadi, ada yang memperoleh fasilitas tadi kan? Ini 4,8 miliar dibagi ini omset peredaran bruto 16.182 dikali dengan penghasilan kena pajak yang ini ya. Setelah dikompensasi tadi kurang ini ya. Berapa nih? 3032 57734. Yang ini, nih. Oke. Ini bagi ini kita kali berarti ini akan mendapat fasilitas. Kemudian sisanya yang tadi laba ini akan kena pajak dikurangi angka ini. Maka sisanya ini. Maka inilah yang dikali 50 kali 22%. Ini dikali 22%. Maka jumlahnya pajak terhutang adalah 56822.100. Bagaimana bisa mengerti? Sudah dapat PPh terhutangnya. Dia harus membayar kalau tidak ada keri pajaknya 568.222.100 rupiah. Bisa mengerti? Nah, kemudian kredit pajaknya ada. Jadi bukan ini yang dibayar, ya, bukan. Kita lihat PPh apa saja yang tidak terhutang. Ini. Kita cari dulu PPh pasal 24. 22 tadi sudah ada. 23 tadi sudah ada. Sekarang 24. Apa itu 24, Pak? Adalah kredit pajak yang bisa kita akui karena penghasilan dari luar negeri. Supaya tidak terjadi double pengenaan pajak, kita dipajaki di sana, dipajaki juga di Indonesia, maka berlaku PPh pasal 24 supaya tidak double pengenaan pajaknya. Penghasilan yang diterima di Singapura tadi dipajaki di Singapura, dibawa lagi ke Indonesia dipajaki supaya tidak terjadi, maka
berlaku namanya pasal 24. Ada namanya nanti ya KPLM, kredit pajak luar negeri minimal yang boleh dikreditkan. Caranya bagaimana? Ah, gini caranya. Ya, menghitung PPh pasal 24 ya. Hitung tadi berapa yang dipotong di Singapura? Kita Singapura dulu. Penghasilan tadi kita ke 1M di Singapura, dipajaki di Singapura tadi 20%. Berarti yang dipotong Singapura adalah 200 juta. Kemudian di Indonesia dihitung berapa yang boleh dikreditkan. Nah, caranya begini. 1M tadi yang di luar negeri dibagi dengan utang pajak semuanya ini 3032. Ini tadi ini 3032 termasuk dalamnya tadi pajak luar negeri ya dan dalam negeri. Kita bagi kemudian dikali dengan pajak terhutang 568 maka didapat angka 187.372. Nah, Indonesia berlakukan kredit minimum yang bisa kita kreditkan hanya yang paling terkecil. Nah, banding kedua ini, Pak. Oh, tadi dipotong di luar negeri 200 juta. Tapi dalam negeri hanya 187 diakui. Berarti ambil yang paling terkecil. Maka inilah yang boleh nanti diakui sebagai piutang atau kredit pajak PPh pasal 24. Tidak boleh diambil yang terbesar. Yang boleh diambil yang paling terkecil. Malaysia. Kita juga hitung. Penghasilan dari Malaysia tadi kan 500 juta. Dipotong di sana 30%. Berarti 150 di sana. Kemudian kita hitung kredit pajak luar negeri. Ya. Maksimumnya adalah 500 dibagi tadi ini. Ya. Penghasilan kena pajak dikali hutang pajaknya, maka ini dia. Kita bandingkan. Yang terkecil yang ini. Ini yang boleh dikreditkan Indonesia. Tidak boleh menggunakan 150. Yang juga di atas tidak boleh menggunakan ini yang boleh digunakan. Nah, sekarang kita hitung. Ya. Kita hitung. Berapa yang harus dibayar pajaknya? Ya. Ini dia. Jadi hutang pajak tadi 568, ini 568. Kita kurangi PPh pasal 21 impor. Kita lihat yang mana impor tadi. Ini 184.260. Ada tadi dah? Ini. Yang kita hitung tadi, nih kita bayar ini. PPh pasal 2 yang kita bayar. Ini, oke, kita bisa kreditkan 184.260. Oke, kita sudah bayar duluan pajaknya. PPh impor 184. Kemudian ada tadi penghasilan sewa mesin. Oke, PPh pasal 23-nya ada 2.500.000. Penghasilan dari Singapura baru-baru yang ini, yang diambil, ini tidak boleh 200. Dari Malaysia 93, yang ini diambil. Oke, kemudian angsuran PPh 25 ada yang dibayar 20 juta. Maka total kredit pajak semuanya adalah 487. Ini kita kurangi dari atas. Maka inilah yang harus dibayar 80.403. Tinggal kita jurnal 568 piutang PPh pasal 22 kita kredit, jadi habis dalam neraca, tidak ada lagi piutang-piutangan. Kemudian piutang pasal 23, ya piutang pasal 24, ya kemudian piutang pasal 25, maka selisihnya ini yang kita bayar nanti, ya hutang pada kas atau sekarang kalau belum dibayar namanya hutang PPh badan pasal 29. Bagaimana sampai sini? Bisa mengerti? Halo? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ya, Pak Tidak. Samsul. Tidak, Pak. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut. Nah, sekarang kita hitung berapa angsuran PPh pasal 25-nya, Pak? Diangsur mulai bulan Mei, oke. Jadi adalah badannya tadi 568, ini kita kurangi tadi. Jadi kita ambil saja langsung ini nih, ya. Kita ambil ini, nah, ini ambil, kita ambil yang ini, tapi tidak dimasukkan ini lagi, yang 25-nya khusus ini. Oke, jadi kita kurangi
Ini 467 berarti ini dia. Kemudian ini kita bagi 12. Maka yang dibayar per bulan nanti jadi mulai sebenarnya bukan Mei ini. Sorry. Nah, jadi ini mulai April. Ini bulan April ya. Pada saat kita ya melaporkan SPT, maka mulai April kita bayar setiap bulan ini. 8366, bulan Mei bayar 866, bulan Juni sampai Desember ya sebelum ada surat keputusan turun dari kantor pajak, maka kita bayar per bulannya 8366. Sudah selesai praktek menyusun rekonsiliasi fiskal. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Bagaimana? Bagaimana Suci? Ada pertanyaan? Ada masalah atau tidak ada masalah Suci? Enggak, Pak. Paham. Oke, paham. Oke, bagus. Ya. Latifah, Sarah, bagaimana Latifah? Ngerti? Ngerti, Pak. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita mau praktek sekarang ya isi SPT. Oke, jadi tadi sudah kita rekonsiliasi fiskal. Awalnya tadi konsep sudah, rekonsiliasi fiskalnya sudah, kemudian isi SPT sekarang. Ya, nah SPT itu ada dua ya yang harus diisi. Jadi kalau badan itu namanya POM 1771. Kalau wajib pribadi itu namanya POM 1770S, 170SS atau 1770 saja. Nah, kalau badan itu menggunakan namanya POM 1771. Nah, POM SPT itu ada dua macam. Ada yang bersifat khusus, ada yang umum. Oke. Yang mana umum, yang mana khusus. Nah, ini jadi mulai dari lampirannya sampai dengan induknya dia punya. Nah, ada strategi di dalam mengisi SPT supaya tidak terjadi kesalahan. Umumnya orang mengisi SPT bukan dari depannya, tapi dari belakang dulu. Karena di depan itu tinggal mengambil nanti angka-angkanya dari lampiran, dari SPT, dari formulir belakangnya. Dipindahkan saja. Jadi bukan dari awal, ya, dari belakang. Oke, nah sekarang kita praktekkan. Nah, ini dia. Coba kita isi dulu, ya, lampiran khusus yang berkaitan dengan apa nih ya? Perhatikan, kredit pajak luar negeri. Kita isi ini, kita isi centang ini laporan pajak tahun berapa, 22 misalnya. Kemudian NPWP-nya perusahaan berapa. Kemudian nama perusahaan tadi PT Duta ini. Nah, kita isi. Luar negeri kan tadi ada dua. Ya, ada laba dari Singapura ini. Yang dipotong tadi di Singapura ini 200. Tapi yang diakui di Indonesia 187, 372 yang tadi nih ya, kredit pajak di ini. Yang kita tadi hitung PP pasal 24 yang hanya boleh dikreditnya 187.372. Kalau dari Malaysia nanti 93.686. Nah, ini kita isi, masukkan angkanya dua ini. Nah, jumlah dari atas ini jumlah dari atas dapat ini. Oke, nah Jakarta ini masukkan baru tanda tangan di sini. Oke, nah ini ada sini. Hasil yang di sini kuning dengan sana ini. Pindahkan hasil penjumlahan kolom ke formulir 771 huruf C angka 8B nanti. Begitu juga dengan yang kedua. Nah, itu caranya. Jadi kita dari belakang dulu nih. Dari belakang mengisinya. Ya. Jadi setelah itu baru kita ke depannya. Apa? Nah, mengisi perhitungan kompensasi tadi kerugian. Nih, nah, ada tadi kan? 2450 ini 2150 ini laba. Kemudian terakhir tadi ada sini yang tadi saya sudah ya hitungkan yang ini di yang mudah-mudahan masih ingat tadi ini. Jadi berapa kali tadi kita sudah bahas itu menghitung yang ini ya, dipindahkan saja masuk ya hitungan ini. Nah, sini. Oke. Nah, kalau sudah
Ini ada pindahkan jumlah kolom ini ke formulir 71 huruf A angka 2 nanti. Oke, yang satunya ya huruf A angka 14 butir B. Yang ini, oke. Nah, ini lampiran 4 SPT tahun pajak penghasilan padan yang tidak termasuk objek pajak. Jadi ada dua, bersifat final, ada kata di transaksi bersifat final, dan ada yang tidak termasuk objek ya pajak tadi. Ada dua tadi kan. Nah, kita isi tahunnya, kemudian NPWP-nya, kemudian nama perusahaannya. Nah, tadi di sini sudah ada bunga jasa giro. Yang final tadi ada 15 juta, 150 tadi dipotong 3 juta. Nah, dipindahkan saja. Ada tadi lagi ya yang berkaitan dengan apa? Bukan objek pajak. Nah, kita cari apa tadi? Ada dividen yang diterima tadi. Kita masukkan 250 tadi. Ya, dimasukkan ke lampiran sini. Nah, berikutnya ya, kita isi SPT ini kredit pajak dalam negeri. Tadi ada luar negeri, sekarang ada dalam negeri. Ya, ini di sini ya, jangan lupa namanya. Nah, dalam negeri tadi ada apa saja? PPA pasal 23 tadi ada, nomor BP-nya dalam soal. Oke, rupiahnya ini dipotong 2,5, bukti potongnya nomornya ini, tanggal pemotongan ini. Biaya cukai tadi, PPA pasal 22 tadi. Oke, ini 184.260. Nah, ini jumlahkan, nanti pindahkan ke kolom berikutnya. Nah, kemudian lampiran 2, SP tahun pajak penghasilan wajib padan. Nah, ini berkaitan dengan apa? Nah, ini perhatikan baik-baik. Harga pokok penjualan, biaya usaha lain, dan biaya komersial. Nah, berarti kita isi yang berkaitan dengan biaya. Mulai dulu HPP. Ini kolom HPP namanya. Pembelian barang dagangan. Nah, dari mana? Ada tadi kan ini. Jadi kita ambil ya. Ini pembelian barang dagangan tadi. Ada beli tadi barang dagangan. Ada rinciannya tadi kan. Nih. Ada rinciannya tadi awal. Ini ya. Nih. Pindahkan masuk semua ini. 3730 biaya operasionalnya ini, transportasinya ini, promosinya ini, biaya lainnya ini. Kita pindahkan ke sana. Ya. Nah ini 37, 325 tadi ada biaya promosi. Biaya lainnya yang tidak ada tadi di sini ya kita masukkan 20. Kemudian persediaan awalnya tadi di soal ada, persediaan akhirnya maka ini ya HPP-nya 8.350. Kemudian dari mana biaya usaha lainnya ini? Ya. Nah, ini kita pindahkan yang berkaitan biaya administrasi semuanya. Nah, ini dia. Biaya administrasi. Nah, bisa juga ya ini ya, ini ya. Ini jumlahkan ini semua ini sebelum proses ini ya. Ini jumlahnya dari atas ini kan jumlahnya 3060 ya. 023. Kita pindahkan sini. Nah. Nih, jumlahnya 3060 ya. Jadi cari masing-masing. Gaji tadi masukkan sesuai gaji. Ada transporter dimasukkan. Biaya penyusutan masukkan. Biaya sewa ada. Kemudian pemasaran ada. Nah yang tidak ada masukkan saja di lelenya. Ditampung di sini. Tapi tetap jumlahnya sama tadi. 3060023. Kemudian ada biaya saudara ada tadi. Kerugian masuk di sini. Nah kalau jumlahkan dari atas ini kita jumlahkan ke samping nih. Jumlahkan. Totalnya harus 11.710.023. Jadi harus sama tadi yang di sini. Kalau tidak sama berarti salah, ya. Nah, ini kalau jumlahkan tadi ini dari atas sini harus sama, ya. Harga pokok dengan biaya operasional ditambah dengan biaya ya 300 juta tadi di bawah. Nah, kemudian kita isi perhitungan neto 17711.
Oke. Nah, dari mana? Nah, ini induknya ini sudah masuk induknya. Ya. Jadi pertama tadi peredaran usahanya tadi 14M. Ini diambil dari sebelum dikoreksi fiskal ya. Oke, hati-hati bukan koreksi fiskal ini penjualannya diambil sebelum koreksi fiskal. Nah, 14 ini. 14 kita masukkan situ. Nih. Kemudian dikurangi harga PP 8350. Dari mana? Yang tadi kita hitung nih. Ambil dari sini ya. Dari bawah. 83 kan ini HPP dari atas ini. HPP ya. Oke. 8350. Kemudian biaya usaha lainnya. Dari mana ini? 3060. Ambil dari sini. 3060. Oke. 3060. Kemudian angka ini kita kurang ini namanya penghasilan neto dari usaha ini. Ya, ini dia ada 1A kurang 1B kurang 1C. Oke, ini penghasilan neto dari atas. Penghasilan dari luar usaha. Oke. Nah, namanya penghasilan dari luar usaha yang mana? Yang tadi di bawah, ya. Jadi ada penghasilan dari luar usaha yang tadi laba rugi yang ini. Mana tadi? Yang laba rugi tadi. Ini penghasilan dari luar usaha yang ini. Nih. 15, 250, 150, 122. Ya kan? Dari luar usaha. Nah, kita masukkan situ. Kita jumlahkan. Ini. Nih, 682. Ada tadi kerugian. Ya, kita pindahkan. Oke. Kemudian penghasilan neto angka ini kita kurangi dua angka ini maka dapat ya 382. Penghasilan neto dari luar ya usaha. Nah, sorry. Angka ini dua ini ya jumlahnya ini ya, sorry 682 dikurangi 300 382. Angka 2 dikurangi 382 maka ini hasilnya jumlah 1D dan 1G. Nah, dari situ penghasilan komersial dari luar negeri tadi ada dua kan? Ada dari Singapura 1 miliar, dari Malaysia 5. Nah, kita masukkan di kolom sini ya. Nah, kemudian 2 ini oke, ditambah 1,5 menjadi 4477766563 jumlah penghasilan note komersial. Ini komersial ya, belum koreksi fiskal. Nah, kemudian kita masuk koreksi fiskal sebentar. Nah, mulai penghasilan ya yang dikenakan PP final yang tidak termasuk objek pajak. Ada tadi 15 juta. Oke. Yang final tadi. Kemudian ada tadi positif. Nah, ini semua. Nah, tadi yang diambil ya koreksi positif 8 dengan 9 jumlahnya 164. Yaitu biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi. Kemudian ada 150 tadi asalnya dari mana? Koreksi positif 1, 2. Ini berkaitan dengan apa? Pembentukan pemumpukan cadangan tadi. Itu. Kemudian 80 asalnya koreksi 7 tadi. Apa ini? Penggantian imbalan perjalanan bentuk natural dan kenikmatan. Ada tadi ya. Kepentingan ke pribadi. Nah, 50. Harta yang dibahas sumbangan tadi. Sumbangan. Ya, 65 sanksi pajak. Kemudian 599 ini ada 2, koreksi fiskal 5, 6 berkaitan dengan apa? Selisih penyusutan sosial dan fiskal tadi, penyusutan. Nah, kemudian 642 ini penyusutan fiskal lainnya ya ini yang tidak masuk tadi di sini. Yang masih ada tadi koreksi fiskalnya di laba rugi tadi kita buat ada koreksi fiskal 3, ada 1, 12 kita jumlahkan kita masukkan sisanya di sini. Jumlahnya dari atas 112. Kemudian ada tadi negatif. Oke, negatif 50 tadi ya penyusutan, kemudian sisanya ini. Nah, kemudian jumlahnya ini, oke. Kalau kita total dari atas berarti penghasilan neto fiskalnya 5313.577.34. Nah, ini
Ini kita pindahkan ke sini halaman ya induknya. Ini namanya formulir di depan sekali. 171. Jadi 5137, 577 persis sama tadi yang ini ya, yang kita hitung ya. Ya, yang ini. Oke, penghasilan kena pajak sebelum kompensasi. Ini 5137, 377 harus sama. Oke, harus sama di ini. Kemudian dikurangi kompensasi, maka inilah penghasilan kena pajak. Persis sama 302577 ini tadi, ya harus sama. Ini. Nih, 302 ini, 302 577. Oke. Nah, kemudian dari sini ini kita hitung pajaknya yang menggunakan tadi omsetnya ya antara 4,8. Nah, pajaknya tadi kan dihitung ini pakai pasal 31E tadi ya, yang ini 31E dia. Kayak 568. Kemudian ada kredit pajak tadi ya 186. Ada luar negeri jumlahnya ini tinggal 467. Oke, 467. Kemudian ini ada 100 PP yang harus dibayar. Kemudian yang dibayar sendiri tadi PP 25 20. 100 kurang 20 maka inilah yang terhutangnya tadi persis sama tadi yang ini. 40 80 403 ini. 40 803. Harus sama nih ya. 80 403. Jadi, nih. Nih, sama. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini lanjutannya tadi ini halaman 1, halaman 2, 513 ya, penghasilan dasar untuk angsuran dikurangi dengan kompensasi kerugian 3032. Nah, ini ada 568 tadi, kemudian kurangi PTKP, kurangi tadi yang pennya maka 250 ya yang bukan menjadi objek pajak, yang penal tadi 3 juta. Ini yang menjadi tadi angsuran per bulannya. 8366 ini 8366 ini 836 nih dibayar per bulan 6925. Oke. Sekian. Ada pertanyaan sampai sini? Kita diskusi masih ada ya 25 menit. Gimana? Aisyah, mana Aisyah? Silakan. Masih ada 30 menit ya. Kita coba buka lagi diskusi. Kira-kira apa yang mau didiskusikan. Silakan. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan? Ya, bagaimana hari ini? Bisa ikuti atau gimana nih? Hah? Ya, mulai jam 10 tadi nih ya. Ya, Isa. Iya. Jangan sampai puyeng Iya, semua Pak. ya kepalanya, Isa. Hitung-hitung uangnya orang. Hmm? Hmm. Yel, bagaimana Yel Marista? Mama Alif, Latifah, Ya, Juan, Pak. ada pertanyaan? Suci, Wina, gimana Suci? Iya, Bapak. Gimana? Kira-kira dapat berapa persen kira-kira dapat ilmunya hari ini? Penjelasan saya, Alhamdulillah, Pak, 10%. dapat. Ya? Alhamdulillah, Pak, dapat. Oh, alhamdulillah ya dapat ya. Suci, oh ya, Suci tadi sudah kerja Suci ya? Sudah apa, Pak? Maaf. Udah kerja? Semester akhir, Pak. Semester 8 lagi nyusun Oh skripsi. sementara kuliah. Oh ya belum selesai ya Suci. Oke, Iya, bagus. Pak. Ya ya. Jurusan apa Suci? Akuntansi, Pak. Oh ya bagus. Wah, berarti pendamping ijazah betul ya kan? Ya, akuntansi dengan pajak. Ya, tidak bisa dipisahkan. Oke.
Juan, bagaimana Pak Juan? Moses, Moses, ada pertanyaan? Sudah cukup, Pak. Oh cukup, ya oke. Yang lainnya, Pak Samsul, gimana Pak Samsul? Ya Pak, so far so good Pak. Oke, alhamdulillah Pak Samsul, oke, ya. Ada yang tidak ikut Aisyah ya? Ada ya peserta? Katanya 9, ini kan baru 8. Oh, atau berapa? Baru 7 yang ikut. 7. 7, berarti ada 2 yang tidak ikut ya? Iya, Pak. Hmm. Gimana? Bagaimana Aisyah? Kalau tidak ada yang bertanya, materi sudah selesai, waktu belum, masih ada 15 menit. Apakah kita tutup aja? Boleh Pak kalau misalkan gitu Pak dia. Ya, oke. Kalau tidak ada, ya, saya minta Aisyah tutup aja. Kalau ada ya kita diskusi. Bagaimana? Ada Bapak Ibu, Ya. ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Izin tanya untuk materinya gimana tuh? Akan Materi dikirim nanti saya kirimkan. Materi Ya yang hari nanti. ini di Bapak sampaikan Ya. nanti saya kirim. Bentuknya PPT. Nanti saya kirim ke grup. Kapan ujiannya mereka Aisyah? Apa materi ini? 2 minggu ke depan atau Oh, besok? materi ujian juga saya kirimkan hari ini juga, Pak. Oh, hari ini langsung. Oh ya, jadi hari Selasa mereka paling lama kasih masuk ya, itu. Iya, maksudnya yang ujian untuk hari ini. Enggak, ujian materi yang PPH Badan itu kapan mereka dikirim? Minggu depan atau 2 minggu ke depan? Bersama dengan materi lain? Atau hari ini? Yang khusus hari ini, materi Hari ini? yang khusus hari ini, Pak. Oh, PPH hari ini. Badan. Oh, sebentar sudah dikirim. Oh, ya, Hari ya, ini ya. PR Pak. Ah, iya Pak Samsul. Ya, dikerja. Tadi kan sudah semua saya sudah berikan Pak, ya kan? Tinggal dipelajari nanti, ya, materinya. Kemudian terselesaikan. Ya, mirip-mirip Pak, mirip-mirip soalnya dengan tadi materi. Ya. Ah. Makanya kalau ada tadi mau ditanyakan silakan Pak, ya. Pak. Adik-adik sekalian Yang kira-kira. dikirim Ibu Aisyah hari ini itu tugas hari ini Pak. Bukan ujian Pak, tugas. Oh, baru tugas. Oh, bukan ujian. Oh iya, Aisyah. tugas, maksudnya tugas, Pak, tugas, tapi sesuai dengan materi yang disampaikan hari ini. Oh, iya, 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 iya. Oh, iya. Dengan materi yang Bapak sampaikan yang sama seperti PPT yang Bapak itu Pak, tadi yang Oh, Bapak iya, jelaskan. iya, iya, iya. Oke, 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 iya, iya. Ah. Kalau Pak Samsul sekarang posisi di mana Pak Samsul? Jakarta atau di mana Pak Samsul Hidayat? Bandar Lampung Pak. Ya? Bandar Lampung. Oh, Bandar Lampung. Ah, ya, ya. Oh, Bandar Lampung ya. Satu kampung dengan yang punya apa ini? Owner Pak. Ya, Zen. Ya, Pak Siswo Oh, ya. Beliau itu orang kampung ya Lampung. Ya, oh betul iya ya. iya. Ya. Heeh. Gimana Pak? Udah? Atau yang lainnya masih ada yang mau tanya? Saya Pak, Oh, ya, Silakan. silakan ya Marista, silakan. eh, ini Pak mau bertanya apakah dalam PPH Badan adakah biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan Pak? Hmm? PPH Badan. Ya, tadi ya. Kalau tadi ya Marista tidak ikut yang pertama barangkali ya Aisyah. Tadi saya sudah Iya jelaskan Pak. semua konsepnya. Biaya itu menurut aturan pajak dibagi dua. Ada di dalam pasal 9 dan ada di pasal 6. Kalau pasal 9 semua biaya itu tidak bisa diperkurangkan dari penghasilan. Kalau pasal 6 itu biaya yang bisa diperkurangkan dari penghasilan. Ada tadi contoh-contohnya banyak, ya kan? Ada. Ya, ada. Nanti dibaca lagi, ya, Yal Marista. Dari mana Yal Marista? Kenapa
baru ikut setelah ya Iya, Pak. ada Mohon maaf, Pak. Ada kegiatan organisasi tadi, Pak. wah organisasi ya nanti kedua organisasi ini dulu yang utama. Iya, Nah, Pak. ya oke. Nanti belajar ya ada itu tadi ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Baik, Ya, Pak. ya. Hmm. Untuk rekordannya kira-kira dikirim hari ini juga nggak ya? Ya Isa, bagaimana Isa? Rekordannya dikirim hari ini juga. Nanti linknya saya kirimkan setelah diupload. Gimana yang lainnya, masih ada pertanyaan sebelum ditutup atau sudah tidak ada lagi pertanyaan? Sepertinya sudah ya Pak Muhtar. Oke, Isa, ya ditutup aja kalau nggak ada lagi ya. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan brevet AB materi PPH Badan hari ini sudah selesai. Namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu dan para peserta diminta untuk menyalakan kamera. Si Muhammad Alif belum menyalakan kamera. Langsung aja ya Pak, nih mungkin nggak ada orangnya Muhammad Alif. Ya, langsungnya ya. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mukhtar. Terima kasih Pak untuk materi yang telah disampaikan hari ini dan kepada Bapak Mukhtar sudah bisa meninggalkan ruang Zoom. Selamat sore Bapak. Oke, terima kasih banyak semuanya. Selamat ya belajar. Oke. Terima kasih, Sampai Pak. ketemu lagi Terima di kasih, tax Pak. accounting. Oke. Makasih Pak. Terima Dan kasih, kepada Pak. Bapak. Dan selanjutnya untuk peserta pelatihan brevet, kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke grup WhatsApp. Kami akan mengirimkan ujian materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya. Kami akan untuk materi selanjutnya adalah PPN dan PPN BM AB hari Sabtu 25 Mei 2024 yang akan diampu oleh Ibu Ratih Kumala, SAP, MA, BKP, CTT, CFT, CFTEX, CFR, CAPR yang akan dimulai pada pukul 9.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Link Zoom meeting akan kami kirimkan 15 menit sebelum pelatihan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah bisa meninggalkan ruang Zoom. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore. Terima kasih, Kak. Selamat sore. Terima kasih, Kak. Selamat sore. Sore.